Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5261. Di dalam hatinya, Maria adalah seorang gadis dengan kepribadian yang tertutup dan sedikit acuh tak acuh. Dia tidak menyukai komunikasi interpersonal, dan suka tinggal di rumah sendirian. Membaca buku, minum teh, menulis kaligrafi dan menggambar, serta membakar dupa untuk meramal nasib. Rumah besar Larry benar-benar mengejutkannya. Memikirkan semua kesibukannya selama berhari-hari. Dia hanya ingin beristirahat sejenak di sini dan melanjutkan kembali ritme hidupnya yang lambat. Lagi pula, dia sudah memutuskan untuk tidak menghubungi Charlie sebelum sekolah dimulai. Jadi selama kurun waktu ini, rencana terbaik baginya adalah berlatih kultivasi diri di sini. Dan sesekali mengunjungi tempat-tempat menarik di Aurose Hill dengan menyamar. Jadi, dia membuat serangkaian daftar dan meminta Suster Sian untuk membantu membelinya. Dalam daftar tersebut, ada 100 buku kuno, segel dupa yang terbuat dari 10 bahan. Daun teh dari 5 daerah asal yang berbeda, dan berbagai pena, tinta, kertas, dan tempat tinta. Suster Sian menerima daftar itu dan bertanya beberapa hal kepadanya dengan ragu. "Nona, saya bisa mengerti segalanya, tapi 100 buku kuno ini. Apakah Anda punya persyaratan? Misalnya, judul buku, penulisnya, DLL." "Tidak." Maria tersenyum tipis dan berkata, "Pergilah saja ke pasar barang antik kota dan temukan beberapa buku kuno asli. Tidak peduli jenis buku apa, yang penting buku tersebut adalah buku kuno dan masih bisa dibaca. Kamu bisa membelinya. Soal uangnya, kabari saja aku." Suster Sian diam-diam terkejut, akhir-akhir ini. Tidak banyak orang yang membaca buku fisik, jadi mengapa ada orang yang suka membaca buku kuno? Buku-buku kuno juga merupakan barang antik, dan membeli 100 barang antik sekaligus jelas bukan jumlah yang sedikit. Namun, etika profesionalnya selalu menyuruhnya untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan tugasnya. Dan jangan menanyakan pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan. Jadi, katanya, "Baiklah, Nona, saya akan menyiapkannya nanti." Siang harinya, Maria, Larry, dan istrinya menikmati makan siang mewah di lantai pertama villa. Tidak lama setelah makan malam, Ethan yang lelah bepergian bergabung dengan mereka. Meskipun Larry mengirim seseorang untuk menyambutnya di bandara sebelumnya. Ketika Eden tiba, Larry terkejut saat melihat Eden sendirian, dan berkata, "Eden, kenapa kamu tidak membawa pengawal?" Eden tidak berpikir dua kali saat berkata, "Saya datang ke Aurose Hill untuk menemui Nona. Tentu saja, aku harus membawa orang sesedikit mungkin. Status Nona istimewa, dan situasinya juga istimewa. Saya harus meminimalkan risiko sebanyak mungkin." Larry berkata, "Tapi kamu sendiri yang datang ke sini. Bagaimana mereka bisa setuju? Bahkan jika kamu memaksa mereka dengan senjata, mereka harus mengirim seseorang untuk mengikutinya, kan?" Ethan berkata sambil tersenyum, "Belum lagi, aku benar-benar mengeluarkan pistol untuk memaksa mereka agar tidak mengikutiku. Tapi aku tidak mengarahkan pistol ke mereka, tapi ke diriku sendiri. Saya bilang pada mereka, saya hanya punya waktu setengah tahun untuk hidup. Jika mereka tidak mengizinkanku keluar dari kota, aku akan bunuh diri dengan satu tembakan. Dan masalah ini akan selesai lebih cepat dari jadwal." Larry terkejut dan bertanya, "Siapa bilang kamu hanya bisa hidup selama setengah tahun? Saya pikir Anda bersemangat, dan hidup 5 hingga 10 tahun lagi bukanlah masalah besar." Eden tersenyum tak berdaya dan melirik Maria. Larry tiba-tiba menyadari hal itu, dan dengan cepat bertanya kepada Maria, "Nona, apakah Anda sudah menemukan jawabannya?" "Ya." Maria mengangguk dan berkata, "Tapi itu tidak mutlak, semuanya bisa berubah." Larry buru-buru bertanya, "Nona, titik balik yang Anda sebutkan adalah?" Maria berkata, "Saya tidak tahu detailnya, tapi selama dia tinggal di Aurose Hill, ada peluang untuk menemukan titik balik ini." Bab 5262. Lalu, Maria berkata, "Kali ini di Aurose Hill, bagi saya, ini juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Apakah aku bisa membalas kematian ayahku bergantung pada waktu ini? Jika kali ini aku tidak berhasil, aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan lagi di masa depan." Larry sedikit terkejut, dan bertanya, "Nona, apakah Anda punya cara untuk menyingkirkan Warriors Den?" "Aku tidak punya satupun." Maria menggelengkan kepalanya, lalu berkata lagi, "Tapi ada satu orang yang memilikinya."
Setelah itu, dia tidak menundanya lebih lama lagi dan berkata kepada Larry dan istri Larry. Saya datang ke Auros Hill kali ini untuk menemukan seseorang bernama Charlie Wade. Dia menyelamatkan hidupku di Eropa Utara. Setelah itu, Maria menceritakan kepada keduanya tentang pengalamannya di Norwegia. Bagi dia, Larry dan istrinya, seperti Ethan, benar-benar dapat dipercaya. Dan dia tidak bisa datang ke Auros Hill tanpa bantuan mereka berdua. Jadi dia tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Setelah mengatakan ini, Larry dan istrinya tentu saja terkejut dan tidak dapat menambahkan apapun. Ketika Maria bercerita tentang bagaimana dia mengetahui identitas asli Charlie selangkah demi selangkah, Larry berseru. Penyelamat wanita itu ternyata adalah cucu Nicholas? Maria mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tahu tentang dia? Aku tahu. Larry mengangguk dan berkata, pada tahun-tahun awal. Keluarga Ann berkecimpung dalam bisnis karet di Amerika Serikat, dan kami telah bekerja sama. Hampir semua karet di tanganku dijual kepadanya, yang bisa dianggap sebagai persahabatan pribadi. Mengatakan bahwa dia hanya menghela napas, putri sulungnya, Margaret, benar-benar mengesankan saat itu. Maria tertawa dan berkata, kamu tahu keluarga Ann, Tuan Eden tahu keluarga Wade. Dan saya diselamatkan oleh Charlie, kami memiliki hubungan dengan pria ini. Eden bertanya dengan cepat, Nona, Anda belum mengatakannya? Bagaimana kau bisa menemukan Charlie dalam waktu sesingkat itu? Luar biasa. Larry juga tertegun dan berseru. Nona, Anda menemukan Charlie? Kapan kejadiannya? Bukankah Anda baru saja tiba? Maria tersenyum kecil, saat aku berada di Universitas Auros Hill tadi. Mengatakan bahwa dia menceritakan bagaimana dia menemukan petunjuk Charlie hari ini. Setelah Ethan mendengarnya, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan berkata, bukankah ini suatu kebetulan? Maria mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, aku tidak menyangka semuanya akan berjalan semulus itu. Ethan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Keluarga Wade dan keluarga Ann benar-benar bodoh. Mereka mencari di seluruh dunia selama 20 tahun. Tapi mereka tidak bisa menemukan anak ini. Nona, Anda menemukannya hanya 1 jam setelah Anda tiba di Auros Hill. Larry tampak bingung, tapi sudah 20 tahun. Kenapa dia masih di Auros Hill? Dan bisa lolos dari pencarian keluarga Ann? Maria berkata, dugaan awal saya adalah seseorang mengubah identitasnya 20 tahun yang lalu dan menyembunyikan identitas barunya. Dan pihak lain sangat pintar dan terus menyembunyikannya di Auros Hill. Dan dia disembunyikan dengan sangat baik, tidak ada yang akan mengira bahwa dia. Seorang anak berusia 8 tahun bisa bersembunyi begitu dalam di Auros Hill. Jadi ketika kedua keluarga itu mencari, mereka memang lebih fokus ke tempat lain. Kalau begitu, kemungkinan Charlie terekspos di Auros Hill akan sangat kecil. Eden buru-buru bertanya, Nona, kapan Anda akan bertemu Charlie? Maria berkata, jangan khawatir, mari kita bicarakan hal itu saat universitas dimulai. Eden bertanya lagi, lalu sebelum sekolah dimulai, apa rencanamu? Tidak ada rencana. Kata Maria, tempat ini sangat bagus, aku ingin menghabiskan waktu di sini dulu. Sambil berkata, dia melanjutkan, ngomong-ngomong, Tuan San, biarkan Tuan Qiu menyiapkan kamar untukmu. Kamu juga bisa tinggal di sini. Tuan Zhang akan tiba dalam beberapa hari. Kalian teman lama bisa berkumpul. Aku akan naik dan istirahat dulu. Dan selama 3 hari ke depan, jangan ganggu aku kecuali untuk persalinan saudari Xian dan keadaan darurat lainnya. Keduanya buru-buru berkata dengan hormat, baik, Nyonya. Bab 5263. Di sisi lain, Charlie membawa Claudia kembali ke rumah baru Bibi Li dari pusat perbelanjaan. Dia dan Xiao Fen, seperti di panti asuhan, membantu Bibi Li yang sedang memasak hidangan lezat. Bibi Li dan Xiao Fen sangat senang mengetahui bahwa sekolah Claudia telah diselesaikan. Dan mereka berdua menyatakan 100% mendukung pilihannya pada jurusan arkeologi. Mereka berempat makan siang dengan gembira, dan Xiao Fen menyarankan. Kakak, apa yang kamu lakukan sore ini? Kalau tidak ada apa-apa, yuk, kita ajak Claudia mengunjungi tempat-tempat wisata terkenal bersama. Charlie meminta maaf sambil berkata, mungkin ini tidak nyaman sore ini. Saya baru saja kembali, dan saya masih punya beberapa hal yang harus segera diselesaikan. Charlie sudah meminta Ishak untuk pergi ke Joseph.
dan minta dia untuk mendapatkan alamat lengkap wanita tua yang memberinya tanaman merambat Phoenix itu. Selain mengunjungi wanita tua itu, Charlie juga harus bergegas dan mencantumkan pernikahan ZYNN dan Roma dalam agenda. Saat berada di Amerika, ZYNN berhasil melamar Roma, yang tentu saja mengubah kesan Charlie terhadapnya. Selain itu, dia adalah ayah dari Ziyu dan Ruoli. Jadi Charlie tidak berniat untuk terus mempermalukannya lagi. Dan segera meminta mereka untuk menggelar upacara pernikahan. Setelah upacara pernikahan selesai, dia akan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada ZYNN. Dan mereka masih menunggu dia kembali ke Tiongkok untuk membicarakan tanggal pernikahan dengannya. Jadi Charlie berencana melakukannya pertama kali sore ini. Xiao Fan mendengar bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Claudia masih punya waktu sekitar 1 bulan untuk mulai sekolah. Jadi aku punya banyak waktu, ayo kita bicarakan ini saat kamu senggang." Baiklah. Charlie setuju. Setelah turun, dia berkata, "Kalau begitu tunggu sampai aku menyelesaikan pekerjaanku untuk beberapa hari ke depan." Setelah itu, dia mengirimi Ruoli pesan WeChat, menanyakan apakah dia ada di Vilahi. Ruoli melihat pesan Charlie dan bertanya dengan heran, "Tuan Wade, apakah Anda sudah kembali?" "Aku kembali," jawab Charlie. "Aku tidak jauh dari Vilahi sekarang, kalau kamu di sini, aku akan mampir sebentar lagi." "Aku di sini," kata Ruoli dengan penuh semangat. "Semua orang di rumah sudah di sini, dan ayah juga. Kapan kamu akan datang?" Charlie melihat jam dan berkata, "Kira-kira 20 menit lagi." "Oke," kata Ruoli bersemangat, "kalau begitu aku akan menunggumu." Setelah Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada Bibi Lee, dia pergi sendiri ke Vilahi. Saat ini, semua orang di keluarga He amat gembira dan tidak bisa melepaskan diri. Roma memiliki lengan, dan budidaya Ruoli dipromosikan ke 2 tingkat. Menjadi prajurit bintang 5. Untuk keluarga He, ini adalah peristiwa bahagia yang bahkan tidak dapat mereka impikan. Selain itu, ada kebahagiaan lain yang tak kalah besar, yakni Roma telah menyetujui lamaran ZYNN. Setelah Charlie kembali ke Cina, keduanya dapat memilih hari baik untuk menyelesaikan pernikahan. Beberapa hari terakhir ini, Luther, orang tua dari keluarga He, begitu bahagianya setiap hari hingga ia berharap putrinya segera menikah. Sebagai seorang ayah, dia selalu merasa sangat sedih dengan situasi putrinya sebelumnya. Seorang wanita cacat dengan lengan patah juga merupakan seorang ibu tunggal yang melahirkan anak di luar nikah. Dia telah terlalu menderita dalam 20 tahun terakhir. Kurangnya cinta dan kasih sayang telah terisi, dan dia tentu saja sangat senang. Adapun Ruoli, itu tidak perlu dikatakan lagi. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mencari kasus pernikahan di internet. Berharap untuk merencanakan pernikahan yang berkesan bagi orang tuanya. Bab 5264. Mendengar Charlie akan datang, dia segera memberitahu orang tua dan kakeknya. Kerumunan itu begitu bersemangat sehingga mereka segera memanggil. Semua anggota keluarga He menunggu di halaman untuk menyambutnya. Ketika Charlie tiba di villa keluarga He sudah menunggu dalam antrian di kedua sisi. Dan ZYNN yang tampil dengan penampilan barunya pun turut hadir menyambutnya. Begitu Charlie keluar dari mobil, keluarga He dipimpin oleh Luther, berlutut di tanah serempak, dan dengan hormat berkata, "Tuan Wade hebat." Bahkan ZYNN, setelah melihat semua anggota keluarga He berlutut tanpa ragu di samping Roma dan Ruoli. Charlie sedikit terkejut, dan buru-buru berkata, "Cepatlah, ini bukan hari pertama kau mengenalku, kenapa kau membuat acara sebesar ini?" Luther, yang berlutut di depan, berkata dengan hormat, "Kebaikan Tuan Wade terhadap keluarga He sebesar gunung. Keluarga He bisa mendapatkan keberuntungan hari ini, semua berkat Tuan Wade. Tuan Wade, mohon terima penghormatan dari keluarga He." Charlie melangkah maju, membantu Luther berdiri, dan berkata dengan tegas, "Keluarga He telah lama menunjukkan kesetiaan, kamu setia padaku, dan aku tentu akan memberimu balasan yang cukup." Kemudian dia berkata kepada orang-orang lain yang masih berlutut, "Semuanya, silakan berdiri. Hari ini, saya ada urusan dengan Tuan He. Nona He dan Tuan Su, ayo masuk dan bicara bisnis." Luther tahu bahwa Charlie ada di sini untuk pernikahan putrinya dengan ZYNN. Dan dia pun makin gembira, sehingga dia pun membungkuk lebih tinggi lagi. Dengan isyarat mengundang, dia berkata dengan lantang, "Silakan,
Tuan Wade. Semua orang pindah ke lobi di lantai pertama villa. Luther meminta anggota keluarga Hill lainnya untuk bubar sementara, hanya menyisakan Roma, ZYNN, dan Ruoli. Mereka berempat duduk di sofa penerima tamu, dan Charlie langsung ke intinya. Tuan He, ketika Tuan Su dan Nona He berada di Amerika Serikat. Mereka sudah punya niat untuk menikah. Aku ingin tahu apakah kamu mendukungnya? Luther berkata tanpa ragu, dukung, aku dukung. Aku 100% dukung. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita tentukan waktu pernikahannya. Selama Anda mengatur waktu untuk pernikahan, Taman Gantung Shangri-La dapat Anda gunakan kapan saja. Hanging Garden adalah tempat perjamuan terbaik di Aurous Hill. Namun, kami tidak pernah menerima reservasi di sini. Sejak didirikan, hanya Charlie dan Claire yang melangsungkan pernikahan di sana. Dari sudut pandang Charlie, ZYNN awalnya adalah putra sulung Su yang memiliki status terkemuka. Dan Roma adalah ibu kandung Ruoli. Karena dia ingin menyelenggarakan pesta pernikahan untuk mereka, tentu saja dia harus membuatnya megah dan mewah. Membiarkan mereka melangsungkan pernikahan di Taman Gantung adalah solusi terbaik yang bisa diberikan Charlie sejauh ini. Ruoli juga sangat gembira saat mendengarnya. Dia tinggal di Shangri-La selama beberapa waktu dan tahu bahwa Taman Gantung Shangri-La sangat mewah dan indah. Ini adalah tempat pernikahan impian yang tak tertandingi. ZYNN pun sangat berterima kasih, dan menangkupkan tangannya ke arah Charlie. Terima kasih, Tuan Wade, karena telah mewujudkannya. Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi, mengenai waktu pernikahan. Saya pikir lebih cepat lebih baik jika ada cukup waktu persiapan. Bagaimana menurut Anda, Pak? Charlie berkata sambil tersenyum, saya tidak punya pendapat. Luther di sampingnya berkata, saya sudah membaca almanak, ada beberapa hari baik di bulan Agustus. Dan tanggal 8 Agustus adalah tanggal yang paling baik, dan tidak lama lagi. Selama seminggu atau lebih, meskipun waktunya agak terburu-buru, akan cukup memadai jika kecepatannya lebih cepat. Terutama karena Tuan Wade sudah mengeluarkan Taman Gantung Shangri-La untuk mereka berdua gunakan. Yang memecahkan masalah tempat yang paling merepotkan, dan hal berikutnya harus dilakukan dalam seminggu jika Anda bergegas. Jadi saya sarankan untuk memilih hari ini. Ruoli bertanya tanpa sadar, 8 Agustus agak terburu-buru. Gaun pengantin ibu belum dipilih. Charlie tersenyum dan berkata, gaun pengantin mudah dipecahkan. Satu-satunya toko di provinsi yang menjual gaun pengantin Ferawang diinvestasikan oleh keluarga Song. Saya akan menelepon Warnia, dan Anda bisa pergi dan memilih kapan saja. ZYNN sedikit bersemangat ketika mendengar ini dan berkata, kalau begitu, mari kita atur tanggalnya pada 8 Agustus. Bab 5265. Di Aurous Hill, hampir tidak ada sumber daya yang tidak dapat disesuaikan oleh Charlie. Hotel, gaun pengantin, iring-iringan, 3 elemen terpenting dalam sebuah pernikahan. Dia bisa memberi ZYNN dan Roma yang terbaik di kota itu. Berkat dukungannya pula ZYNN dan Roma merasa lega. Tentang jadwal pernikahan mereka pada tanggal 8 Agustus. ZYNN berlutut di tanah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Charlie menghentikannya dan berkata, Anda dapat mulai menyusun daftar tamu untuk pesta pernikahan sekarang. Secara teori, saya tidak akan mengganggu siapapun yang Anda undang. Namun satu premisnya adalah bahwa nada bicara orang-orang yang Anda undang ke sini pada dasarnya harus dapat dikontrol. Charlie menatap Roma dan berkata terus terang, lagi pula, Nona He meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Hal ini bisa memicu gelombang yang dahsyat, penyembuhan diri yang tidak dapat dijelaskan dari kanker stadium lanjut adalah hal yang jarang terjadi dalam sejarah kedokteran. Namun hal ini memang terjadi sesekali. Namun regenerasi anggota tubuh yang terputus belum pernah terjadi dalam seluruh sejarah pengobatan manusia. Jadi saya harap Anda akan menjamu tamu, yang bisa merahasiakan masalah ini. Roma berkata dengan hormat, Tuan Wade karena saya kehilangan lengan kanan saya. Saya telah kembali ke kampung halaman saya. Terpisah dari keluarga He dan keluarga Su. Hampir tidak ada seorang pun yang tahu tentang lenganku yang patah, dan hampir tidak ada orang luar yang mengenalku. ZYNN juga dengan hormat berkata, yakinlah, Tuan Wade. Saya tidak akan mengundang teman-teman lain ke pernikahan saya. Kecuali kamu dan orang kepercayaanmu, aku hanya mengundang keluarga Su untuk menjadi saksi. Baiklah. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu,
Kalau begitu aku akan mengirim seseorang untuk membawa orang tua dari keluarga Su dan Zifei ke Auros Hill sebelum pernikahanmu. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, tapi aku akan mengatakan kata-kata burukku terlebih dahulu. Mereka berdua akan menghadiri pernikahanmu. Setelah pernikahan, mereka yang datang dari Madagaskar akan kembali ke Madagaskar. Dan mereka yang bersujud di jalan tetap harus kembali dan melanjutkan ziarahnya. ZYNN mengangguk dan berkata dengan hormat, semuanya sesuai dengan pengaturan Tuan Wade. Charlie memikirkan sesuatu, dan berkata lagi. Ngomong-ngomong, kapan kamu rencananya mau ambil sertifikatnya? Sebelum nikah, atau setelah nikah? ZYNN berpikir sejenak, lalu berkata, jika memungkinkan, sebelum pernikahan. Jika Tuan Wade mengizinkan saya pergi, maka saya akan meluangkan waktu setengah hari untuk pergi bersama Roma untuk mengambil sertifikat. Setelah berbicara, dia dengan cepat menambahkan, tidak masalah. Jika Tuan Wade merasa itu tidak cocok, kita bisa memperbaikinya setelah menikah. Charlie berkata dengan enteng, pergilah, kebanyakan orang mendapatkan sertifikatnya dulu, baru melangsungkan pernikahan. Karena kamu punya ide itu, tentu saja aku mendukungnya. ZYNN berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Wade. Saya akan mengatur pesawat dan waktunya, pergi dan kembali dengan cepat. Charlie mengangguk, menatap Ruoli lagi, dan berkata, Ruoli, selama periode waktu ini, kamu harus bicara dengan Ishak tentang persiapan pernikahan. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa menemukan dia dan Warnia. Aku akan membuat grup untukmu. Nanti, biarkan dia membantumu dengan gaun pengantin. Jika kamu butuh bantuanku, silakan hubungi aku kapan saja. Ruoli buru-buru berkata, terima kasih, Tuan Wade. Charlie berkata dengan tenang, antara kamu dan aku, kamu tidak perlu bersikap sopan. Hati Ruoli menghangat, dan pada saat yang sama, rasa gembira membuncah secara spontan.